Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Empat, kita berdoa. Oke, semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Ikutilah usap. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Kami bersyukur di malam tadi kami bisa tidur dengan nyenyak. Sehingga di pagi ini kami bisa bangun dan datang ke rumah Tuhan. Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan tolong kami agar kami bisa beribadah dengan baik. Ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita lanjutkan pujian kita ya. Hari ini harinya Tuhan. Oke, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita karena ini adalah harinya Tuhan di mana kita datang beribadah memuji Tuhan. Oke, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, dikatakan hari ini adalah harinya Tuhan, mana kita bisa datang, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Tentu hati kita penuh dengan sukacita. Oke, jadi ketika kita memuji Tuhan dengan penuh gembira, sukacita. Oke, nah kita lanjutkan pujian kita lagi, percaya dan patuh. Oke. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, ya tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut,
saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyaplah khilafku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Nah, dikatakan kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita harus bisa menjadi anak-anak yang taat dan patuh. Ya, taat dan patuh artinya kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oke, jadi anak-anak yang patuh dan taat. Oke, kita kembali memuji Tuhan dari pujian Jalan Serta Yesus. Oke, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama satu kali ya, nanti ada gerakannya. Oke, nah, kita nyanyikan sama-sama dulu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, kita mau nyanyi sekali, tapi gerakan, ada gerakannya. Oke, semua bangkit berdiri. Jalan serta Yesus yang pertama kita mulai dari sebelah kanan. Oke, ayo kita semua berdiri ya. Jadi kita mulai berjalan sebelah kanan, lalu sebelah kiri. Oke? Oke, jalan serta Yesus. Siap? Sebelah kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, nah silakan duduk. Nah, artinya kita harus selalu mengikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Oke, jangan nanti ketika kita masih kecil kita datang ke gereja, nanti setelah besar kita tidak datang ke, jangan begitu ya. Tidak boleh, kita harus ikut Tuhan Yesus selama, bahkan kita taat kepada Tuhan selama-lamanya. Oke, nah kita kembali memuji Tuhan sambil membawa persembahan kita kepada Tuhan. Nah, hari ini tugas persembahan kelas remaja ya. Pujiannya persembahan kami. Oke, persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi, persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke, kelas remaja, pimpin doa, Ruben ya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan, pada pagi ini kami datang ke rumah-Mu untuk beribadah, memuji nama Tuhan. Dan saat ini kami telah mengumpulkan sedikit berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas pelayanan dan rumah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih semua anak remaja. Oke, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita mau melihat beberapa pengumuman dulu ya. Oke, nah yang pertama, pengumuman yang pertama, saat teduh anak sekolah minggu gabungan, kelas kecil dan besar, via Zoom diadakan setiap malam. Nah jam berapa? Jam berapa saat teduh kita? Jam 8 sampai jam 8.30 malam. Nah, hanya 20 menit ya. Nah, adik-adik yang belum ikut, gak usah lihat sekarang semakin sedih karena libur ya. Karena liburan jadi gak ada semangat ya. Tetap ikut ya. Tetap ikut. Nah, ini adalah bagus karena kita bisa belajar firman Tuhan. Oke, ingat jam 8 sampai jam 8.30. Nah, yang kedua, asisten diminta untuk langsung update jumlah anak di grup sekolah minggu. Oke, nah yang ketiga, nah ini dia ya. Oke, kita baca bersama-sama yuk. Apa di situ? 1, 2, 3. Sekolah Alkitab liburan akan diadakan mulai besok, hari Senin sampai Jumat, 26 sampai 30 Juni 2023. Jam 8 sampai jam 12 pagi. Oke? Jadi besok dimulai sal jam 8 sampai jam 12 pagi. Oke? Jadi ingat, besok jangan lesu-lesu ya. Semangat. Kita datang belajar firman Tuhan, dan tema yang mau kita pelajari itu di situ yang merah. Ada yang bisa baca? Oke, coba baca. Mengikut teladan Tuhan Yesus. Nah, kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Ya, jadi kita juga mau ikut teladan Tuhan Yesus. Ini adalah hal yang bagus. Jadi adik-adik semua ikut ya. Semangat ya untuk ikut sal mulai besok pagi. Nah, dan semua anak-anak didorong untuk ikut dan segera mendaftar diri. Nah, bagi yang belum mendaftar, masih bisa segera daftar kepada Lause Mega ya. Hubungi Lause Mega. Nah, sampai di sini saja pujian. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau bagi kelas ya. Yang kelas playgroup sampai kelas 1 berbaris di sebelah kiri, Lause ikut, Lause Anton ya, di sebelah kiri. Oke, yang kelas 2 sampai kelas 5 berdiri di tengah sini, ikut Lause Mega. Oke, yang remaja tetap di sini ya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Oke, kita mau menghafal. Suara ada ya. Kita mau menghafal di Yohanes pasal pertama ayat 8 sampai 9 ya. Hari ini agak banyak ya. Kita baca bersama-sama alamat dan isinya 2, 3 ya. Yohanes ayat 8 sampai 9. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Silakan hafal. Hafal 5 menit ya. Gampang kalau ayat yang ke-8 kan? Karena agak nyambung kalimatnya. Ia bukan terang itu. Nah, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi ingat aja. Yohanes Pembaptis bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, yaitu tentang Tuhan Yesus. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Gampang kali kalau ayat 8. Ayat yang ke-9 yang agak susah ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Gampang juga. Ya kan? Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Juga. Ya, biar mereka konek-konekkan.
kita baca bersama-sama dulu 2-3 ayat. Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sudah? Oke, kita coba sebutkan orang. Kita mulai dari Kerry. Sedang? Oke, lanjut, Luis. Besarkan suara ya. Oke, lanjut, Ruben. Oke, Matius. Frans. Oke, Steve. Oke, si Neza. Oke, Erin. Oke, baca bersama-sama 2-3 ya. Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Oke, nah jadi itu berbicara tentang Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian bahwa dia bukan terang itu, bukanlah juru selamat itu. Nah, tetapi dia datang untuk memberikan bahwa akan datang sang juru selamat. Ya, di sini dikatakan terang itu yang menyinari kita, yang melepaskan kita dari dosa, dari belenggu dosa. Oke, itu adalah Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang kita mau melihat firman Tuhan, cerita firman Tuhan kita pagi hari ini, pelajaran ke-8 ya. Judulnya Yesus mengajarkan tentang kerajaannya. Baca bersama-sama 2-3 ya. Yesus mengajarkan tentang kerajaannya. Terambil dari kitab mana? Matius, Lukas, Yohanes. Ya. Lalu Yohanesnya ada berapa bagian ya? 5, 6, 8 dan 10. Ya, tidak usah lo sebutkan banyak kali ayat-ayatnya ya. Nanti di rumah baca ayat firman Tuhannya. Kira-kira kalian baca tak? Baca tidak setiap lause bilang baca ayat firman Tuhannya di rumah. Ayo, siapa yang baca? Siapa yang tidak baca? Yang tidak baca? Semua. Jadi
Macam hari ini kan, boleh ambil satu bagian firman Tuhan. Ya, kalau memang kamu pikir, banyak sekali, ambillah satu bagian firman Tuhan. Misalnya Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20. Pergi baca. Oke? Nah, jadi judulnya Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaannya. Tujuan pelajaran kita yaitu pertama, memahami siapakah Yesus dari pernyataan akunya. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus ada selalu mengatakan aku, ya, atau aku adalah. Nah, kita mau mempelajari apa maksud daripada perkataan Tuhan Yesus aku atau aku adalah. Nah, itu menggambarkan tentang dirinya. Nah, nanti kita melihat secara jelas ya apa maksudnya tentang dirinya kata aku. Oke, lanjut. Menggali khotbah di atas bukit. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus dia berkhotbah di suatu bukit dan dia mengajarkan banyak hal tentang karakter-karakter orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau karakter-karakter warga kerajaan Allah seperti apa. Karena kita sedang belajar tentang kerajaan Allah. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah untuk karakter dari Kristus yang ia hasilkan. Dari Kristus yang ia hasilkan di dalam diri kita dan berkat yang dia berikan kepada kita melalui Roh Kudus. Jadi kita bersyukur karena melalui Tuhan Yesus kita bisa memiliki karakter-karakter seperti yang Tuhan kehendaki atau karakter-karakter anak-anak Allah. Nah, sekarang kita mau melihat bagian pertama, yaitu Tuhan Yesus menggunakan pernyataan-pernyataan akulah atau aku adalah untuk mengajarkan tentang siapa dirinya. Nah, ini bagian pertama yang akan kita pelajari. Apa maksud daripada Tuhan Yesus aku atau aku adalah? Kalau Tuhan Yesus mengatakan aku, itu berarti menuju kepada dirinya sendiri. Lalu apa maksudnya? Apa artinya? Kita mau melihat yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan kata aku di Yohanes pasal 8 ayat 58. Ya kan? Nah, di situ dikatakan sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ada kata aku. Nah, aku itu berarti diri Tuhan Yesus. Ya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Mana yang lebih duluan hidup di dunia, Abraham atau Tuhan Yesus? Gopas. Yang mana dulu ini? Gopas ya, kan agak mirip-mirip, hampir sama besarnya ya. Gopas. Mana yang lebih duluan hidup di dunia, Abraham atau Tuhan Yesus? Di dunia ya, di dunia ini. Yang lahir di dunia. Mana yang lebih duluan lahir di dunia, Abraham atau Tuhan Yesus? Siapa? Abraham ya? Ya, Abraham. Ya. Abraham sudah hidup ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus ya lahir ke dalam dunia. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Gimana ceritanya? Itu sama seperti kalau kita mengatakan sebelum kakek saya lahir, saya sudah ada. Bisa tidak kita katakan demikian? Tidak bisa kan? Karena baru kita lahir, karena ada kakek kita, ada papa kita. Tapi Tuhan Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi, ya, sebelum Abraham lahir ke dalam dunia, Tuhan Yesus telah ada. Aku telah ada. Nah, aku telah ada di sini itu menggambarkan atau menjelaskan tentang diri Tuhan Yesus yang sifatnya adalah kekal. Nah, Tuhan Yesus memang baru lahir ke dalam dunia ya sekitar 2000 tahun kurang lebih yang lalu. Tetapi sebelum itu dia sudah ada. Dia adalah Allah. Dia kekal. Beda dengan Abraham. Abraham baru mulai ada waktu terjadi ya pembuahan dalam kandungan mamanya. Baru dia ada. Sebelum dia ada dalam kandungan, dia tidak ada. Tapi Tuhan Yesus, dia sudah ada sejak dari kekekalan. Karena dia adalah Allah. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi kata aku di sini dipakai Tuhan Yesus untuk menjelaskan dirinya
bahwa dia adalah kekal. Jadi kamu harus tahu, pertama Tuhan Yesus menjelaskan dia adalah kekal, ya, kekal sebelumnya dan kekal selamanya. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah Tuhan Yesus memakai kata aku lagi. Dia mengatakan di sini, akulah roti hidup. Roti itu untuk apa? Untuk dimakan, ya, supaya kita tidaklah lapar. Orang Israel kan tradisinya atau kebiasaan mereka itu adalah makan roti. Bahkan kalau kita melihat konteksnya itu berbicara tentang mana di perjanjian lama yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel waktu mereka berjalan menuju tanah Kanaan. Nah, jadi roti itu berfungsi supaya mereka tidak lapar dan tidak mati, ya, di dunia ini. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Roti memang membuat kita bertahan hidup, ya. Kita makan, kita tidak lapar. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak lapar selama-lamanya. Sebentar kita lapar kan, kita harus makan lagi. Dan itu hanya membuat kita hidup di dunia ini, tidak membuat kita hidup selama-lamanya. Ya, setelah kita tinggalkan dunia ini lalu memberikan kita kehidupan yang kekal, tidak. Ini hanya urusan di dunia ini. Dan itu pun harus diulang-ulang, makan terus. Kamu makan pagi mungkin 100 roti, contoh 100 roti. Nanti siang kamu lapar lagi, si Frans makan 200 roti, kan dia udah kerja, kan belajar. Malamnya dia makan 10 roti karena dia mau diet, ya kan? Tapi intinya adalah roti itu membuat kamu, ya, tidak lapar, ya, supaya kamu bisa bertahan hidup, tapi hanya di dunia ini saja. Nah, tapi Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup, dirinya, tubuhnya. Jadi kata aku di sini dipakai Tuhan Yesus untuk menegaskan bahwa dialah sumber kehidupan kita. Dia menggambarkan dirinya seperti roti, makanan, yang dimana kalau kita makan, bukan berarti kita makan benaran, tapi maksudnya kalau kita terima dan percaya kepada dia, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak akan mati selama-lamanya. Memang secara jasmani pada akhirnya kita akan mati, tapi roh kita akan pergi ke sorga, tidak akan dihukum oleh Tuhan, tidak akan binasa. Dan nanti pada akhir zaman kita akan dibangkitkan kembali. Nah, jadi Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti, pakai kata aku untuk menjelaskan bahwa dialah sumber kehidupan. Ini bagian kedua, ya. Nanti langsung tanya nanti. Yang pertama tadi, kata aku untuk menjelaskan bahwa Tuhan Yesus kekal. Kalau yang sekarang, Tuhan Yesus memakai kata aku untuk menjelaskan dirinya adalah sumber kehidupan. Oke, bisa ya? Oke, lanjut. Nah, Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes pasal 8 ayat 12, akulah terang dunia. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya seperti terang. Terang itu fungsinya apa? Untuk menerangi kegelapan, kan? Coba kalau nggak ada terang, gelap semua, ya kan? Jadi terang itu ada supaya kita bisa melihat dengan jelas, ya kan? Nah, untuk menerangi. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia, seluruh dunia. Itu berarti dunia kita ini berada di dalam kegelapan, yaitu dosa. Hidup di dalam dosa, penuh kejahatan. Kita tidak tahu tentang Tuhan, tidak tahu tentang kehendak Tuhan, dan kita tidak tahu bagaimana cara pergi kepada Tuhan. Kita hidup di dalam dosa, dibutakan oleh karena dosa. Nah, tapi Tuhan Yesus dikatakan terang. Dia datang untuk membawa kebenaran itu kepada kita. Untuk menerangi kita dari dosa, supaya kita lepas dari dosa, belenggu dosa dan penghukuman dosa. Supaya kita dibukakan matanya untuk melihat tentang Tuhan Allah yang benar, tentang kehendak Tuhan, dan tentang jalan pergi kepada Tuhan. Nah, makanya Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Jadi kata aku di sini dipakai Tuhan Yesus untuk menjelaskan bahwa dialah yang memberikan kebenaran itu kepada kita, memberikan kita keselamatan. Oke, bisa mengerti ya? Nah, makanya di sini dikatakan
akulah terang dunia. Sudah berapa ini? Frans? 3 ya. Oke. Lanjut. Dikatakan di Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Tuhan Yesus memakai kata gembala. Nah, orang Israel itu punya suatu budaya, ya, terutama dalam hal peternakan yang mereka pelihara itu adalah domba-domba, ya, kebanyakan di sana. Kalau di Indonesia apa yang banyak diternak? Sapi kali ya, sapi, ayam, ya kan? Tapi kalau di Israel itu kebanyakan mereka itu menggembalakan atau memelihara domba-domba. Ya, nah jadi seorang gembala domba, apa tugas? Memberi makan tentunya, memberi minum, memelihara mereka, menjaga mereka dari binatang buas. Kalau ada yang sakit dia harus obati supaya sembuh. Apalagi menuntun mereka ya untuk bisa pergi ke padang rumput dan makan rumput, atau pergi ke sungai supaya bisa minum air, ya, untuk mendapatkan air. Dan intinya adalah gembala fungsinya adalah untuk memberi makan minuman, untuk menuntun mereka dan menjaga mereka. Nah, tetapi Tuhan Yesus memakai kata gembala ini untuk menjelaskan siapakah dirinya. Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Nah, itu berarti siapa domba-dombanya? Kita, ya, kita manusia. Nah, Tuhan Yesus mengatakan gembala, ya, dialah gembala yang baik. Dialah yang akan memelihara kita, dialah yang akan menjaga kita dan memberikan kita makanan supaya kita bisa hidup. Dan Tuhan Yesus mengatakan gembala yang baik. Kenapa dikatakan gembala yang baik? Ternyata ada gembala yang jahat juga. Gembala yang jahat, ya dia hanya kasih makan, ya kan? Terus apa yang terjadi selanjutnya, apakah ada binatang buas atau sakit, dia tidak peduli. Yang penting dia tidak peduli terhadap ya keselamatan ataupun nyawa daripada domba itu. Karena gembala yang jahat kan tidak peduli. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Dia bahkan memberikan nyawanya bagi domba-domba. Maksudnya apa? Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib supaya kita bisa hidup, bisa diselamatkan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Jangankan ya dia mau melakukan sesuatu untuk menjaga kita, bahkan nyawanya pun dia berikan untuk kita supaya kita bisa hidup. Nah, jadi kata akulah di sini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus, ya, dia adalah juru selamat bagi kita. Ya, dia adalah gembala yang baik bagi kita dengan memberikan nyawanya bagi kita. Oke, bisa mengerti ya? Ini sudah berapa? Ya. Lanjut. Yohanes 14 ayat 6. Baca Steve. Yang loso warnai saja. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, di sini konteksnya Tuhan Yesus sedang berbicara tentang rumah Bapa di surga. Tuhan Yesus mengatakan banyak tempat tinggal di surga. Lalu ada seorang murid Tuhan Yesus yang bertanya kepadanya, lalu bagaimana cara supaya kami bisa pergi ke sana, ke tempat Tuhan Yesus? Nah, ini kata Tuhan Yesus. Cara satu-satunya untuk bisa pergi ke surga, Tuhan Yesus memakai kata aku. Akulah jalan. Jalan tentunya ya jalan pergi ke surga, ya kan? Kedua, kebenaran. Yaitu tentang pengajaran, ya, tentang Tuhan Allah, tentang kehendaknya, tentang keselamatan. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan akulah kebenaran, itu berarti hanya pada diri Tuhan Yesus kita satu-satunya menemukan kebenaran. Tidak ada yang lain. Itu berarti orang-orang yang mengaku sebagai nabi, pendiri agama, mereka mengatakan ini adalah kebenaran tentang Allah. Inilah jalan supaya kita bisa masuk surga. Pertanyaannya, itu benar atau tidak? Benar atau tidak? Tidak kan? Karena Tuhan Yesus mengatakan akulah. Hanya dia. Lalu Tuhan Yesus mengatakan akulah hidup.
kita ini hidup karena Tuhan memberikan kehidupan bagi kita. Nah, tapi Tuhan Yesus mengatakan, akulah hidup. Artinya apa? Tuhan Yesus yang memberikan kita kehidupan, sumber kehidupan bagi kita. Dan dikatakan di situ tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya adik-adik, nanti kalau kalian sudah besar bahkan sampai tua, sampai mati, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan percaya bahwa ada jalan lain untuk masuk surga selain daripada Tuhan Yesus. Jangan hanya gara-gara kamu digoda dengan mungkin dengan uang atau dengan perempuan atau dengan laki-laki, dengan harta ataupun dengan pengajaran-pengajaran yang banyak kali ya, suatu pengetahuan yang dia berikan lalu kita berpikir oh itu benar. Ingat, pegang kata Tuhan Yesus ini. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita ya kehidupan. Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu suatu hari meninggalkan Tuhan Yesus, tidak percaya Tuhan Yesus lagi, menyangkal Tuhan Yesus, maka jangan harap kamu bisa masuk surga. Tuhan Yesus jelas mengatakan hanya Dialah satu-satunya pergi. Jadi setia mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Nah, jadi Tuhan Yesus memakai kata aku untuk menjelaskan Dialah jalan ke surga, Dialah kebenaran itu, dan Dialah sumber kehidupan. Oke? Nah, itulah semua perkataan-perkataan Tuhan Yesus tentang kata aku. Apa tadi kata aku? Pertama, aku adalah yang kekal ya, Allah yang kekal ya, karena dia mengatakan sebelum Abraham jadi aku telah ada. Yang kedua, akulah terang dunia ya, yang memberikan kita kebenaran dan juga kehidupan. Lalu selanjutnya ya itu sudah tadi. Selanjutnya apa? Akulah roti hidup ya, yang memberikan kita ya kehidupan ya. Lalu selanjutnya apa? Gembala yang baik. Lalu selanjutnya apa? Yang terakhir? Dan hidup. Oke ya? Good. Nah sekarang kita mau melihat Tuhan Yesus menjelaskan tentang karakter-karakter warga kerajaan Allah itu. Kalian warga kerajaan Allah atau bukan? Kalau ditanya, Luis kamu warga perumahan Orchid tidak? Ya kan? Kalau kamu warga perumahan Orchid, tentunya ada satu ciri-ciri yang menunjukkan bahwa kamu adalah warga perumahan Orchid, ya kan? Nah demikian juga kalau dikatakan warga kerajaan Allah, kita semua yang percaya Tuhan Yesus ini disebut sebagai warga kerajaan Allah. Kita semua adalah anak-anak Tuhan Allah. Maka apa karakter-karakter yang harus kita miliki? Nah itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya di khotbahnya di bukit. Tuhan Yesus mengatakan yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa karakter yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini? Ruben, karakter seorang yang percaya yang disampaikan Tuhan Yesus di sini. Apa? Franz tahu? Steve? Nggak tahu. Kalau si Irene tahu? Semua nggak tahu. Nesha tahu? Karakter yang dikatakan Tuhan Yesus di sini yang harus dimiliki orang percaya adalah miskin di hadapan Allah. Miskin maksudnya di sini apa? Tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya rumah, tidak punya mobil. Jadi miskin apa yang dimaksud di sini? Miskin yang dimaksud di sini adalah orang yang selalu ya merasakan dirinya tidak ada apa-apanya, orang yang selalu merendahkan dirinya dan dia mau mencari Tuhan selalu. Dia tidak mengatakan, oh saya sudah baik, saya sudah hidup benar, saya sudah puas mendengar firman Tuhan, saya tidak, sudah bosan lah dengar firman Tuhan, sudah bosan lah dengar tentang Tuhan. Bukan seperti demikian.
Tapi orang yang miskin di hadapan Allah dimaksud di sini adalah orang yang dimana dia selalu merendahkan diri, merasakan dirinya tidak ada apa-apa, dan dia selalu terus mau mencari Tuhan. Dia selalu mau dekat dengan Tuhan, mau belajar firman Tuhan, dia mau beribadah kepada Tuhan, selalu mau berdoa dekat dengan Tuhan. Karena dia merasa dirinya miskin. Tidak ada apa-apanya, dia merendahkan diri. Jadi dia mau dekat, terus mencari Tuhan, terus mencari Tuhan. Nah, itu maksudnya. Ya kan? Nah, jadi itu karakter yang harus dimiliki seorang yang percaya. Jadi kalau kamu mengatakan saya adalah orang Kristen, maka kamu jangan memiliki karakter, saya ini sudah hebat lah, sudah tahu tentang Tuhan semua. Saya sudah bosan lah tentang dengar tentang Tuhan Yesus, tentang Injil. Tak boleh seperti demikian. Tapi sebaliknya kita mau terus merendahkan diri dan mencari Tuhan, mencari. Oke? Bisa ya? Nah, jadi langsung tidak mau dengar nanti ke depannya ada alasan, sudah bosan datang ibadah lah, bosan datang persekutuan lah. Tapi sebaliknya harus, saya mau datang beribadah lah, saya mau datang ke persekutuan. Oke? Nah, selanjutnya, berbahagialah orang yang berduka cita. Jadi karakter di sini adalah berduka cita. Berduka cita ini maksudnya apa? Kamu menangis-nangis, kamu sedih karena nggak ada uang. Oh, kamu memiliki karakter orang Kristen. Apakah itu maksudnya? Bukan, ya. Berduka cita di sini adalah orang yang benar-benar ya menangis, menyesali akan dosa-dosanya. Jadi dia menyadari dirinya orang berdosa, apalagi dia sudah jatuh ke dalam dosa. Dia benar-benar menangis dan menyesali dosa-dosanya. Kenapa saya lakukan? Saya telah berdosa. Tuhan, ampuni saya. Dia mau bertobat. Dia mau menyesali dosa-dosanya. Nah, itu namanya orang yang berduka cita yang dimaksud. Jadi, orang Kristen tak boleh merasa bahwa saya ini cukup baik. Atau kita berbuat dosa, kita merasa biasa saja. Atau kita merasa bahagia. Tak boleh. Ada orang-orang di luar sana, dia melakukan kejahatan, justru dia bahagia loh, dia senang. Dia pakai narkoba, dia justru bahagia, dia bangga, dia udah pakai narkoba. Itu bukan ciri orang Kristen. Orang Kristen, dia menyesali setiap dosa-dosanya. Dia berduka cita karena kejahatannya. Dia mau bertobat. Oke? Jadi orang Kristen harus memiliki karakter seperti ini. Selanjutnya, berbahagialah orang yang lemah lembut. Jadi karakter di sini apa? Lemah lembut. Maksudnya lemah lembut apa? Jalannya lemah lembut. Lemah lembut lah. Tak boleh keras. Kalau kasar kan kasar sekali gitu. Atau ngomongnya, Franz, kamu dari mana hari ini? Apakah itu maksudnya? Apa maksudnya lemah lembut di sini? Lemah lembut di sini adalah orang yang tidak suka marah-marah tanpa alasan. Tapi bukan juga orang yang dingin sekali, seperti tidak ada rasa, orang mau apa dia tidak ada respon. Bukan. Tapi orang yang lemah lembut di sini, ya, dia orangnya baik. Kalaupun dia harus marah, dia marah berdasarkan firman Tuhan. Tepat, ada alasan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bukan orang yang suka marah-marah, cepat kali emosi. Apalagi tidak ada alasan, tidak ada hujan, tidak ada panas, marah-marah saja. Itu juga bukan. Nah, masih ingat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah lemah lembut. Tapi ketika orang-orang berjualan, berbisnis di bait Allah, dia marah tak? Marah ya. Dia usir mereka. Karena mereka melakukan kejahatan. Jadi orang yang lemah lembut ini bukan orang yang gampang marah. Apalagi marah tanpa alasan. Tapi bukan orang juga yang dingin, yang tidak ada respon sama sekali. Orang yang lemah lembut, dia kalaupun marah, dia akan marah tepat. Ya, ada alasannya sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Nah, jadi bukan juga kalau ada kesalahan orang yang sedikit saja lalu kita udah marah-marah sekali. Tidak. Tentunya ada memaafkan, mengampuni.
Tapi kalau memang dia sudah waktunya dia harus dimarahin, mungkin dia ulang-ulang atau apa, kesalahannya sudah fatal, berdasarkan firman Tuhan itu adalah salah, ya kita bisa marah. Itu pun marahnya bukan sampai kita emosi tanpa kendali, bukan. Nah, itu juga salah. Kadang kalian kalau emosi tanpa kendali kan, wah sampai harus puas itu juga salah. Ya. Oke, selanjutnya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, lapar dan haus akan kebenaran itu jelas sekali ya. Orang yang selalu ya mau belajar firman Tuhan. Karena dia merasa dirinya lapar haus secara rohani ya, bukan secara fisik. Kalau kamu lapar dan haus secara fisik ya kamu cari apa? Makanan ya, minuman ya. Tapi kalau lapar dan haus secara rohani, maksudnya orang yang selalu mau belajar firman Tuhan, mau mengisi rohaninya dengan firman Tuhan. Melalui saat teduh, melalui ibadah, melalui persekutuan, melalui baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dia terus mau bertumbuh, mengisinya dengan firman Tuhan. Nah itu maksudnya. Kalian punya karakter seperti begini tak? Atau kalian merasa, aduh malas sekali aku dengar firman Tuhan inilah. Macam sekarang ini. Nah, sekarang macam mana respon kalian dengar firman Tuhan? Aduh, panjang kali nih cerita hari ini lah. Itu kalian tidak punya karakter yang seperti begini, yang mau belajar firman Tuhan. Jadi, coba kalau kalian main games, wah matanya melotot terus gitu. Nggak pernah bosan 3 jam, 4 jam, 5 jam. Coba datang ke gereja, ibadah, hanya setengah jam, 40 menit kamu udah ngetang. Malas, susu sekali. Macam orang yang kurang sehat. Kita orang Kristen harus selalu memiliki karakter seperti ini. Oke? Nah, selanjutnya, berbahagialah orang yang murah hatinya. Nah, murah hati di sini orang yang gampang berbuat baik. Orang gampang berbelas kasih. Orang yang gampang memaafkan orang lain. Ya. Jadi bukan ada teman kita yang lagi kesusahan dan tidak peduli terhadap dia. Kalau kita mampu melakukannya, kita bantu dia. Ya kan? Kita bantu dia. Jangan kita lihat dia tersiksa, kita seharusnya bisa membantu tapi kita berdiam diri saja. Itu urusanmu lah. Itu bukan orang yang murah hati. Ya kan? Bahkan orang yang murah hati kadang-kadang dia berusaha bagaimana dia bisa membantu orang. Walaupun dia tidak punya, tapi dia bisa berusaha untuk membantu orang. Atau orang yang ada melakukan hal yang salah terhadap dia murah hati, dia mau memaafkan. Nah itu maksudnya murah hati. Bisa mengerti ya, Keria? Oke, lanjut. Karakter selanjutnya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya, suci hatinya itu jelas ya. Orang yang hati pikirannya itu ya tidak ada niat yang jahat. Ya, orang yang hatinya tulus di hadapan mau hidup benar di hadapan. Ada orang-orang di luar sana kan yang dia pikirkan kejahatan terus. Hatinya yang dia selalu inginkan adalah yang jahat terus. Tak ada yang benar lah. Jadi apa yang dia lakukan selalu yang salah. Kenapa? Karena yang dia pikirkan, yang dia inginkan itu hal-hal yang jahat. Nah, tapi di sini dikatakan orang yang berbahagia itu adalah orang yang suci. Ya. Nah, Tuhan Yesus telah mati bagi kita, dia telah menebus kita dan kita diperbaharui sehingga hati pikiran kita sekarang ya, kita berada di dalam terang, di dalam kebenaran. Jadi adik-adik, kita harus punya karakter seperti demikian. Selanjutnya, karakter berbahagialah orang yang membawa damai. Kalian datang selalu membawa kekacauan, masalah atau apa? Nah, kita harus memiliki karakter seperti demikian. Orang yang menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi sumber masalah bagi orang lain. Di situ tenang-tenang, kamu datang, jadinya kacau. Nah, bukan seperti demikian. Oke, selanjutnya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi kita ini posisinya ya
sesuai dengan firman Tuhan tidak salah. Tapi orang karena tidak terima, dia aniaya kita. Dia mungkin hina kita. Dia mungkin cela kita. Maka katakan berbahagialah kalau kita dianiaya oleh sebab kebenaran. Kalau kita dianiaya karena kejahatan kita, maka tidak usah berbahagia. Karena memang kamu salah. Ya kan? Kamu salah. Kalau kamu mencuri, kamu dianiaya, ya, dimasukkan ke penjara. Nah, kamu memang salah. Tapi kalau kamu posisinya difitnah, ya, atau dibenci, kamu melakukan yang benar, tapi kamu difitnah, dibenci sehingga kamu dianiaya, maka kamu tidak usah sedih, kamu justru berbahagia. Nah, di sini dikatakan kalau kita harus memiliki karakter seperti demikian juga. Ya, kita bersedia, kalaupun orang memfitnah kita, orang apa, ya kita tidak usah membalas mereka dengan kejahatan. Ya kita bisa membela diri, ya. Kita bisa mengatakan, saya bersaksi, saya memang tidak bersalah. Kita bisa menegaskan untuk menyatakan pembelaan diri kita bahwa memang benar kita tidak bersalah. Tapi kita tidak akan pergi balas kejahatan mereka. Ya. Nah, itulah maksudnya. Selanjutnya dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, kalau kamu pun dianiaya, dicela, dihina karena nama Tuhan Yesus, maka kita harus berbahagia. Nah, kita harus memiliki karakter seperti demikian juga. Karena nama Tuhan Yesus kita dihina, dicela, dianiaya, tidak masalah. Kita terima. Jangan kita menjadi orang yang bersungut-sungut, ya, tidak terima, lalu kita bertindak hal yang jahat. Misalnya ya, di sekolah, ya, karena kita orang Kristen, ya, teman kita ini yang non Kristen, mereka jauhi kita, atau mereka hina kita, kamu Kristen, begini. Maka tidak masalah, karena nama Tuhan Yesus kita dihina orang atau dicela tidak masalah. Kita harus bersedia, ya, menerimanya dan menjalani. Itu harus kita miliki sebagai orang Kristen. Ada orang-orang yang mengaku Kristen di sana, tapi tidak bersedia, ya, dihina, dicela karena nama Tuhan Yesus. Tidak terima dia. Tak boleh memiliki karakter seperti ini. Tuhan Yesus saja, dia dihina, dia menderita, dia dicela. Apakah Tuhan Yesus memberontak, melawan? Tuhan Yesus mengatakan, kalau aku mau panggil malaikat Tuhan turun untuk membantu dia, bisa saja. Tapi apakah Tuhan Yesus melakukan hal demikian? Tidak kan? Tuhan Yesus dia menerima, menjalani. Nah, demikian juga Tuhan Yesus mengatakan, kalau aku saja dibenci, apalagi kamu. Nah, jadi kita harus memiliki karakter yang siap sedia. Kalaupun orang hina kita, cela kita, ataupun aniaya kita karena nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan kita harus bersuka cita dan bergembira akan semuanya. Kenapa? Karena kamu akan memiliki upah, ya, upah dari Tuhan. Ya, dikatakan di sini, ya, upahmu besar. Jadi kalau kamu punya karakter tadi, seperti murah hati, lemah lembut, membawa damai, orang yang suci hatinya, orang yang berduka cita, menyesali akan dosanya, orang yang miskin di hadapan Allah, yang selalu mencari Tuhan Allah, orang yang haus akan kebenaran, yang selalu mau belajar firman Tuhan, orang yang siap dianiaya demi nama Tuhan Yesus, dikatakan kita akan memiliki upah di surga. Kita harus memiliki karakter-karakter seperti demikian. Karakter selanjutnya yang Tuhan sampaikan adalah, kamu adalah garam dunia. Apa gunanya garam dulu? Memberikan rasa terhadap makanan. Coba kalau kamu masak sayur, ya kan? Kamu suka sayur apa, Frans? Nangka? Enggak ada. Misalnya kita masak sayur nangka contohnya. Kalau tidak dikasih garam, itu hambar sekali, tak ada rasa. Jadi garam itu memberikan rasa, memberikan efek yang baik, pengaruh yang baik. Nah, demikian juga Tuhan Yesus mengatakan kamu harus memiliki karakter garam dunia.
memberikan pengaruh yang baik terhadap lingkungan kita, kesaksian yang baik. Karena kita anak-anak Tuhan. Bukan anak-anak kegelapan, kita adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai kita dalam lingkungan kita, di sekolah kah, di rumah kah, jangan lihat, kok katanya Kristen, tapi kok anaknya suka marah-marah ya, suka berantem, suka ucapkan kata-kata kotor, ya suka ya melakukan hal-hal yang jahat. Jangan seperti demikian. Oke? Nah, jadi kita harus menjadi pengaruh yang baik, saksi yang baik bagi Tuhan Yesus. Lalu dikatakan sini kamu adalah terang dunia, sama ya. Kamu harus memberikan ya kesaksian yang baik. Melalui diri kamu orang melihat, inilah contoh-contoh anak-anak yang baik. Inilah anak-anak daripada Tuhan Yesus Kristus. Mereka menemukan nilai-nilai positif yang baik dari diri kamu. Tapi kalau mereka hanya temukan hal-hal negatif dari diri kamu, gimana kamu menjadi terang dunia? Kan tak bisa. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus memiliki karakter menjadi garam dan terang dunia. Menjadi saksi yang baik, ya, yang memberikan pengaruh yang baik ya bagi lingkungan. Nah, jadi itu semua yang disampaikan Tuhan Yesus, karakter-karakter daripada warga kerajaan Allah. Selanjutnya kita mau melihat, lalu bagaimana caranya supaya kita ini yang adalah warga kerajaan Allah, yang sudah menyatakan iman, percaya kepada Tuhan Yesus, bisa kita tunjukkan melalui perbuatan kita. Apa yang harus kita lakukan? Perintah-perintah apa yang harus kita lakukan? Nah, itulah yang disampaikan Tuhan Yesus di bagian yang ketiga. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi, kita mengatakan, saya percaya Tuhan Yesus. Saya warga kerajaan Allah. Maka kita harus wujudkan, kita harus nampakkan, tunjukkan dari perbuatan kita. Yaitu dengan taat firman Tuhan. Taat perintah-perintah Tuhan. Nah, contohnya seperti apa loh, Oke. Tuhan Yesus memberikan beberapa contoh ya. Ini hanya beberapa contoh saja disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi intinya adalah semua firman Tuhan. Nah, contohnya Tuhan Yesus mengatakan di Matius pasal 5, kamu telah mendengar orang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Jangan membunuh, hukum Taurat keberapa? Ayo, Matius. Frans? 10 hukum Taurat. Jangan membunuh, hukum Taurat keberapa? Steve, ada yang tahu? Airin? 6. Wah, ternyata Ruben mau bilang 6 ya, tapi nggak bisa. Enggak. Ya, jangan membunuh itu perintah yang ke-6. Ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan tak boleh membunuh, itu adalah perintah Tuhan di hukum Taurat. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Maksudnya apa? Melanggar perintah hukum Taurat jangan membunuh itu tidak hanya mengambil pisau lalu bunuh orang. Bukan hanya itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan ketika kita dalam hati, pikiran kita, tindakan kita membenci orang lain. Membenci loh. Kita membenci saudara kita. Itu sudah melanggar perintah ke-6. Jangan membunuh. Jadi jangan membunuh. Bukan hanya kamu ambil pisau lalu bunuh orang. Bukan hanya itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Waktu kamu benci sekali sama orang. Kamu mau berniat jahat. Tindakan kamu menunjukkan kamu tidak suka, kamu benci sama orang. Kamu itu sudah melanggar perintah ke-6. Nah, jadi kita orang yang percaya, kita mengatakan saya orang percaya, maka kita harus tunjukkan dalam perbuatan kita. Tak boleh membenci orang lain, apalagi membunuh sampai ambil pisau, tak boleh. Jangan membenci orang lain. Kalaupun dia ada kesalahan, maafkan dia.
Ya. Sebaliknya apa yang harus kamu lakukan? Mengasihi orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Oke? Jadi kalau ada di antara kalian sekarang ini lagi ada rasa panas sama seseorang, kamu harus jauhkan perasaan seperti demikian. Tuhan mengatakan tak boleh membenci orang lain. Ya, kita harus mengasihi. Nah, itu intinya. Yang kedua, yang bisa kita tunjukkan melalui perbuatan kita bahwa kita adalah orang percaya. Tuhan Yesus mengatakan, jangan berzina. Itu perintah keberapa di hukum Taurat? 7. Siapa yang setuju dengan Frans? Perintah ke-7 hukum Taurat. Steve? Kira-kira hukum Taurat keberapa itu? Ruben, perintah keberapa? 8. Oh, ini ada 2 versi sekarang. Ruben 8, Frans 7. Yang setuju 7 berapa? Siapa? 7 ya? Jadi kamu cabut kata-kata ya. Jadi jangan berzina itu adalah perintah yang ke-7. Nah, Tuhan Yesus mengatakan itu adalah hukum Taurat ya di Perjanjian Lama. Tapi Tuhan Yesus menegaskan lagi. Ya, menegaskan lebih dalam lagi. Sebenarnya melanggar perintah jangan berzina ini apakah hanya bersetubuh, langsung kontak fisik itu berzina? Tuhan Yesus langsung menegaskan lebih jelas, lebih dalam tentang peraturan ini. Apa kata Tuhan Yesus? Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hati. Jadi jangankan kamu kontak fisik. Waktu kamu pikirkan tentang perempuan dengan pikiran yang cabul, pikiran yang berzina, pikiran yang jahat, kamu sudah melanggar perintah ke-6 ini. Demikian juga perintah ke-7 ini. Demikian juga perempuan ya, bukan hanya laki-laki kepada perempuan, perempuan juga kepada laki-laki. Nah, jadi adik-adik, kamu harus ya bersihkan pikiran kamu, hati kamu. Jangan pikiran kamu itu selalu kotor mengenai perempuan atau lawan jenis. Ya, makanya kalian jangan juga nonton film porno. Ya. Dan jauhi pandangan kalian. Jangan kalian melotot lihat seorang perempuan. Atau perempuan juga demikian juga seorang laki. Ada loh itu. Ya, jauhi. Kalau ada lewat seperti perempuan yang memberikan godaan, langsung jauhi pandangan kamu. Supaya kamu tidak jauh. Perempuan juga memang ya untuk laki-laki pandangan mereka itu hampir apa perempuan itu godaannya kecil ya. Tapi perempuan jangan juga memberikan godaan bagi laki-laki. Makanya pakaian kalian harus ya bagus sebagai anak-anak Tuhan. Jangan yang seperti di luar sana seksi semua. Ingat kamu adalah anak-anak Tuhan. Nah, jadi jangan berzina. Tuhan Yesus mengatakan bukan hanya kontak fisik, tapi waktu kamu memikirkan kotor, ya pikiran yang jahat, cabul tentang lawan jenis, kamu sudah melanggar perintah. Kita harus memiliki karakter bersihkan ya hati pikiran kita. Nah, kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Oke, nah selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan setiap kata firman Tuhan di Perjanjian Lama di hukum Taurat ya tidak boleh menceraikan istrinya. Tapi Tuhan Yesus menjelaskan di sini lebih jelas lagi, setiap orang menceraikan istrinya kecuali karena berzina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan diceraikan, ia berbuat zina. Kalau di kitab Musa itu orang Israel itu meminta Musa kami mau bercerai. Lalu karena ketegaran hati mereka, Musa sudah akhirnya menuliskan surat perceraian bagi mereka sehingga mereka boleh bercerai. Tapi Tuhan Yesus bilang pada dasarnya tidak boleh bercerai. Jadi kalian nanti kalau sudah menikah, ingat ini, kalian kalau sudah menikah, ya jangan bercerai, jangan berpisah dengan istri kamu atau suami kamu. Kalian harus tetap setia sampai mati. Makanya Lause itu mengatakan, waktu pacaran yang kamu hanya miliki yang pertama adalah cinta. Tapi waktu kamu sudah menikah, kamu harus memiliki 2 hal. Pertama, janji kamu kepada Tuhan setia sampai mati. Yang kedua, cinta. Jadi jangan bilang,
selama kita masih saling mencintai, ya kita bisa bersama. Tidak bisa lagi kamu mengatakan demikian. Waktu masih pacaran ya boleh, karena kalian belum ada ikatan yang sah di hadapan Tuhan. Boleh berdasarkan cinta. Kalau kita masih mencintai, ya kita bolehlah lanjut. Kalau enggak, ya kita putus. Tapi waktu menikah, kamu tak boleh lagi mengatakan hanya itu. Kamu harus tambah satu lagi. Pertama, ingat janji kamu di hadapan Tuhan, setia sampai mati. Dan kedua, kamu harus membangun saling mencintai. Apa yang terjadi di luar sana? Kenapa bisa gampang cerai? Karena mereka bilang, sekarang kami nggak cocok lah, nggak saling mencintai. Itu salah. Tapi kita orang Kristen, kita punya sumpah di hadapan Tuhan. Jadi tak boleh bercerai, sampai mati tak boleh bercerai ya. Ingat ya. Nah, jadi tak bilang nanti, kok istri saya waktu muda dia cantik loh. Waktu dia sudah punya anak 3, 4, aduh, kok saya kurang cinta sekarang sama dia. Tak boleh ya. Lalu kamu pergi cari yang lain, itu berdosa di hadapan Tuhan ya. Oke, lanjut. Firman Tuhan mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Jadi, di sini Tuhan mengajarkan kita karakter untuk berkata jujur. Kalau ditanya, kamu sudah melakukan ini? Tidak. Kalau ya, ya ya. Kalau tidak, tidak. Jangan berbohong. Dan juga jangan gampang bersumpah. Karena bersumpah itu artinya memanggil nama Tuhan. Menyebut nama Tuhan. Dan kita tak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, apalagi untuk perkara yang sepele. Kamu sudah makan belum? Sudah. Masa sih? Sudah, sumpah. Itu tak boleh. Gampang-gampang menyebut nama Tuhan. Bersumpah itu untuk hal-hal yang sangat penting. Misalnya persidangan. Nah, itu boleh. Ya. Ataupun dalam hal pernikahan. Itu juga sumpah kita. Janji kita di depan. Nah, jadi kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, maka katakan tidak. Selanjutnya, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Nah, di perjanjian lama itu hukumnya seperti begitu, setimpal. Jadi kalau Frans ada pukul Ruben, rontok giginya satu, maka Ruben dia punya hak untuk merontokkan gigi si Frans juga satu. Ya. Nah, tetapi apa kata Tuhan Yesus? Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Maksudnya adalah sabar, jangan membalas kejahatan. Bukan berarti kamu ditampar oleh guru kamu kanan, bu, kata firman Tuhan kasihlah pipi kiri. Bukan. Ini yang memiliki makna secara rohani yang dimaksud di sini adalah sabar. Ya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus juga mempraktikkan ya sebagai teladan. Dia sabar waktu dihina, dicela, dia tidak membalas. Demikian juga. Oke, lanjut. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuh. Secara manusia kita hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita kan? Sesama kita, kawan kita, orang yang berbuat baik kepada kita. Kita hanya bisa mengasihi itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Jangan hanya orang yang baik sama kamu kasihi. Teman kamu. Bahkan musuh kita. Orang yang menganiaya kita pun, kita harus mengasihi dan mendoakan mereka. Nah, jadi siapa yang punya musuh, yang kalian pikir musuh, kasihi. Doakan Tuhan, tolong supaya dia bisa berubah. Ampuni dia. Nah, itulah bedanya kita orang Kristen dengan orang lain. Kita adalah anak-anak Tuhan. Ya. Nah, itu adalah karakter-karakter yang harus kita miliki, yang kita harus tunjukkan melalui perbuatan kita. Ya. Nah, selanjutnya, bagian terakhir, Allah telah membuat kita semakin serupa dengan Kristus dan atas kekuatan yang diberikannya untuk menyatakan iman kita. Nah, kita bersyukur ya. Karena melalui Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa telah menentukan kita untuk bisa memiliki karakter serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Apa kata firman Tuhan di Roma pasal 8 ayat 29? Kita minta Ruben bacakan yang lose warnai. Yang lose warnai saja. Ya, untuk menjadi serupa
dengan gambaran anaknya. Bapa telah menentukan kita sejak dari semula. Supaya kita yang percaya Tuhan, ya kita memiliki karakter-karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur. Tuhan Yesus telah datang ke dunia, menjadi teladan bagi kita, dan dia mati bagi kita. Sehingga kita pun dilahir barukan dan kita diberikan ya buah-buah roh, karakter-karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik, ingat ya bersyukur karena Tuhan Allah telah ya memberikan kita kehidupan yang baru, melahirbarukan kita dan menolong kita untuk memiliki karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Oke, jadi apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, mengetahui Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal, roti hidup, terang dunia, gembala yang baik, jalan dan kebenaran dan hidup. Di kata aku tadi, itu sudah jelas ya, untuk menggambarkan siapakah dirinya. Dia adalah Allah yang kekal, dia adalah roti hidup, yaitu sumber kehidupan, dia adalah terang dunia, membawa kebenaran bagi kita, gembala yang baik, yang menjaga dan memberikan keselamatan bagi kita, dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi kata aku di situ jelas mengajarkan siapakah diri Tuhan Yesus. Yang kedua, mengetahui kebahagiaan atau berkat bagi orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi kita harus memiliki karakter-karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan katakan kita akan berbahagia, ada upahnya. Yaitu kalau kita miskin di hadapan Allah, kita berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hatinya, membawa damai, dianiaya karena kebenaran dan karena nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan menerima upah di surga. Yang terakhir, kita harus bersyukur kepada Allah melalui Kristus kita memiliki karakter-karakter sebagai anak Allah. Nah, jadi bagaimana cara bersyukurnya? Ya kita memuji Tuhan. Hari ini ada, karena ini kalian masih remaja. Jadi memuji Tuhan juga itu sebagai ucapan syukur. Melayani Tuhan, main musika, yang lain yang bisa kita lakukan, ya kan? Kita bisa melayani Tuhan itu juga ucapan syukur. Taat firman Tuhan juga itu sebagai bukti bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Oke, jadi adik-adik kita sudah belajar tentang karakter-karakter ya warga kerajaan Allah dan kita berdoa Tuhan menolong kita ya, kita bisa memiliki karakter-karakter tersebut dan kita taat akan firman Tuhan. Nah, itu saja, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami bisa belajar firman-Mu. Tolonglah kami untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami bisa bersaksi bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah semua anak-anak yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita.